Halo semuanya, selamat datang di Dialog Kelas Jurnalistik, ngobrol-ngobrol seru bareng Kita. Nah, kali ini aku Indri Andriani ditemani sama teman-teman yang kece-kece banget nih. Tentunya ada Hai, aku Elsa Elveni Salsa. Aku Rida. Dan aku Elsa Purnamasari. Halo. Hai. Di podcast kelas jurnalistik ini kami akan ngobrol terkait kejurnalistikan nih kawan-kawan. Ngomong-ngomong tentang kejurnalistikan pasti tidak lepas loh dari media massa ya. Betul sekali. Oke, menurut teman-teman nih seberapa penting sih netralitas media massa? Kalau menurut aku penting ya, karena dengan menyuarakan informasi dengan prinsip netral, maka media massa itu tentu akan dianggap memiliki etika gitu, dianggap memiliki kepantasan dalam memberikan informasi ke ruang publik. Nah, aku setuju banget sama pendapat Elpa. Memang media massa itu harus netralitas begitu supaya informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat itu dapat benar gitu secara faktual dan juga tidak hanya memihak pada golongan-golongan tertentu saja begitu. Betul banget loh Kak, netralitas media massa tentu sangatlah penting karena di dalamnya berisi pertanggungjawaban yang harus ditegakkan. Selain itu, dengan berbagai data yang objektif, jadi kesesuaian data dan fakta di lapangan haruslah disampaikan kepada khalayak dengan sesuai dan jujur. Aku juga sangat setuju nih sama pendapat teman-teman semua, karena sikap netral itu penting dan harus ditegakkan. Karena ruh aktivitas media massa adalah merdeka ketika kita hendak mengimplementasikan ideologi jurnalisme di lapangan, serta bersikap netral yang memunculkan keberimbangan, memiliki tingkat akurasi yang tinggi, dan tentu saja tidak memiliki keberpihak kemanapun kecuali berpihak pada kepentingan pihak orang banyak atau massa. Nah, benar banget tuh. Jadi, netralitas media massa itu sangat penting. Tapi dibalik ke netralitasannya, kondisi media saat ini apakah netral atau tidak ya? Gimana ya? Kalau menurut aku sendiri sih netralitas di media sekarang sudah miris. Jadi memang banyak begitu media-media yang tidak netral. Contohnya di Indonesia sendiri. Ada di Metro TV. Maaf ya. Ada di Metro TV. Nah, kemarin kan musim-musim pemilu ya. Jadi Metro TV ini dia itu lebih condong ke salah satu partai, yaitu Partai Nasdem. Kenapa? Karena memang ketua umum dari Partai Nasdem ini adalah pemilik dari Metro TV. Nah, itu bisa jadi bukti gitu kepada kita bahwasanya media itu sudah tidak netral. Juga saya menemukan dalam sebuah jurnal ada begitu pertemuan beberapa wartawan di Amerika. Nah, mereka itu berdiskusi, ternyata mereka merasakan hal yang sama, begitu adanya kesalahan dalam profesi mereka. Kenapa? Karena selama mereka bekerja itu lebih mementingkan keuntungan perusahaannya, begitu. Jadi hanya mementingkan golongan-golongan tertentu yang memang menguntungkan perusahaan. Jadi menurut aku, memang media massa itu sudah tidak netral. Iya sih, benar banget Kak. Jadi media itu justru tidak boleh netral loh. Media itu merupakan entitas sosial. Dia bekerja atas kepentingan manusia dan dikerjakan juga oleh manusia. Selain itu, interpretasi jurnalis terhadap data juga harus dilakukan dengan sebenar-benarnya. Tapi data tersebut tidak boleh bersifat netral dan karena gagasan yang dibangun menggunakan data pun belum tentu bisa netral. Selain itu, jika kita lihat dari kode etik jurnalistiknya, yaitu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, dari kode etik jurnalistik tersebut, hal tersebut bukan berarti mereka tidak berpihak. Justru media terbebaskan untuk memihak dengan meminjam mulut narasumbernya. Nah, hal tersebutlah yang namanya kebebasan media pers, tidak akan pernah netral. Seperti itu, tapi
ada juga loh media yang masih mempertahankan netralitasnya. Keren banget kan? Di zaman sekarang loh masih ada yang netral. Betul. Nah, berkaitan dengan hal itu, saya menemukannya di kayak penelitian gitu. Dari hasil penelitiannya itu menyimpulkan memang ada gitu media yang masih menerapkan prinsip netral. Yang masih menerapkan prinsip netral itu detik.com. Nah, isinya itu lebih berfokus pada pemakaian komponen berita, elemennya itu apa dan elemen untuk siapa, sehingga beritanya itu mendeskripsikan suatu isu yang bersifat lebih objektif seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian juga karena berkaitan dengan media ya. Nah, kan pasti tentunya ada kaitannya dengan penyiaran. Betul banget. Betul. Nah, penyiaran organisasi penyiaran itu kan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI ini juga mengeluarkan gitu peringatan pada lembaga-lembaga penyiaran atas adanya temuan kecenderungan pelanggaran atas netralitas lembaga penyiaran. Nah, ini juga ada gitu dalam undang-undang. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Nah, itu tuh tentang penyiaran, pasal 36 ayat 4. Oh, ternyata ada hukumnya juga ya. Iya, ada, di mana pasal itu menyebutkan bahwa isi siaran itu wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Seperti itu. Terlepas dari itu semua nih teman-teman, menurut aku untuk perihal netralitas itu tidak hanya merujuk ke media saja, Betul. tapi wartawannya juga kan ya. Wartawan itu pelaksana pertama yang tugasnya itu mengumpulkan semua informasi di lapangan untuk mendukung pembuatan berita yang akan disampaikan kepada masyarakat. Secara wartawan jugalah yang akan memberi nuansa berbobot atau tidaknya sebuah lembaga media. Dengan itu, sangatlah juga wartawan beralasan menjadi salah satu ujung tombak yang sangat diandalkan oleh lembaga media massa. Dan kiranya juga tidak akan menghasilkan apa-apa jika penegak netralitas itu hanya diupayakan dan dilakukan oleh lembaga media massa tanpa mengikut sertakan sosok wartawan itu untuk sama-sama menegakkan netralitas. Diakui atau tidaknya juga wartawan maupun media massa yang mampu menegakkan netralitas dengan sendirinya itu tentu akan mudah menjadi media yang kapabel, terus wartawannya juga akan profesional. Nah, karena itu media massa juga harus memiliki sikap untuk selalu menjunjung tinggi netralitas dan jangan berpikir bisa terpengaruh kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi semata. Oke, bener banget tuh media masa ini. Setelah kita menggali lebih dalam tentang media, ternyata masih ada ya media yang mempertahankan netralitasnya. Betul. Tapi ada juga media yang lebih condong pada pihak tertentu. Nah, ini tuh tergantung pada masyarakatnya. Masyarakat jangan sampai tergiur oleh berita-berita yang akan mempengaruhi. Kita harus berani ambil tindakan, berani untuk memilah dan memilih mengenai berita. Nah, sekian bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih.